Jumpa lagi rekan trader Indonesia. Kembali lagi bersama saya Mauri di acara analis harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 27 Februari tahun 2023. Kita sudah berada di penghujung bulan Februari dan lusa kita udah masuk bulan Maret, ya, bulan ketiga. Ya. Cepat juga ya perjalanan tahun ini ya. Perasaan kemarin baru bulan Januari, sekarang udah bulan Maret rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, sukses selalu kita dan harus sukses. Mari rekan trader kita membahas sedikit tentang analisa trading yang akan dilakukan pada hari ini, dan seperti biasa rekan trader, di setiap tema yang saya bawakan tiap hari saya selalu menyiapkan sedikit tema-tema yang intinya punya keterkaitan dengan apa yang terjadi pada pasar pada saat ini. Tema yang saya angkat pada hari ini, kita akan berbicara tentang penyebab utama dolar Amerika ini meroket. Jadi intinya gini, kenapa sih yang membuat dolar Amerika ini bisa meroket sangat luar biasa rekan trader ya. Kalau kita lihat sekarang ini, dolar Amerika ini kemarin kan saya udah bilang dia menuju ke 105 ya. Dan memang sekarang dia udah menuju ke 105, malahan udah tembus ya. Dia udah tembus, malahan tadi sudah sempat menuju ke 105 poin, lebih tinggi lagi nih. Poin berapa nih? Poin 312. Ini artinya dolar Amerika mempunyai kemampuan yang sangat luar besar dan semakin meninggi, ya, menguat. Nah, permasalahannya apakah dia bisa kembali lagi seperti sedia kala di mana dia menguat sampai ke 112 ya, yang paling tertinggi kalau nggak salah ya. Nah, ya bukan 112 sih, 100 berapa ini? Ya 114. Apakah dia bisa sampai ke 114? Menurut analisa saya, untuk bisa menuju ke 114 sebenarnya ya bisa saja. Bisa dan masih ada punya kemampuan, tapi semua itu tergantung dari apa yang terjadi pada perekonomian di Amerika. Kita tahu rekan trader ya, kita tahu bahwa dolar Amerika ini pada minggu kemarin ya, setelah rapat FOMC sudah jelas di sana dibilang bahwa kenaikan tingkat suku bunga diberlakukan karena resesi masih tetap ada, inflasi masih tetap ada ya. Jadi ini merupakan inflasi masih terus meningkat ya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain, yang harus dilakukan adalah menaikkan tingkat suku bunga. Itulah yang menjadi alasan kenapa bahwa dolar Amerika semakin hari semakin menguat sampai ke 105. Dan kalau kita lihat rekan trader ya, kita lihat di sini saya membaca sedikit informasi dulu ya. Saya di news yang keluar ya, yang bertebaran ya, informasi-informasi. Di sini saya membaca bahwa salah satu media mengatakan bahwa inflasi Amerika kembali meroket selama periode bulan Januari kemarin dan memperkuat kekhawatiran bahwa Federal Reserve, the Fed, memperpanjang siklus kenaikan suku bunga, dan memang sudah dinaikkan. Kita lihat bahwa selama akhir pekan kemarin ya, kita bisa lihat bahwa US Core PCI Price Index dia sekitar 0,60% ya. Kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat juga US Personal Spending ya 1,8%, Michigan Consumer Sentiment 67% ya. Habis itu perumahan juga naik ya, 670K ya. Inilah yang bisa menjadi alasan kenapa dolar Amerika semakin meningkat ya. Salah satunya dari faktor internal dan faktor eksternal ya. Kita bisa lihat bahwa dengan adanya hal tersebut menjadi alasan kenapa The Fed dalam hari ini rapat FOMC menaikkan tingkat suku bunga sebesar 50 BP ya. Nah, dan perlahan-lahan dia akan terus naik terus ya. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa sampai saat ini, dan tidak tertutup kemungkinan pun juga rekan trader pada bulan Maret nanti ada kemungkinan juga bisa jadi bahwa dolar ini masih punya kemampuan untuk sedikit mengalami peningkatan ya. Kita akan melihat ke depan. Itu dari faktor internal. Nah, sedangkan faktor eksternal sudah sangat jelas rekan trader bahwa kondisi geopolitik sangat mempengaruhi perang dagang dengan Cina ya, itu yang pertama. Yang kedua, perang antara Rusia dengan Ukraina. Nah, ini merupakan alasan yang menyebabkan kenapa
dolar sebagai aset safe haven banyak dilirik sehingga banyak orang membeli dolar ya. Nah, ini dia. Faktor eksternal yang seperti saya bilang, kondisi geopolitik ini merupakan alasan yang sangat kuat sehingga membuat dolar Amerika mengalami peningkatan ya, karena banyak yang menginvestasikan di sana. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa dolar sedikit naik karena alasan-alasan tersebut. Internal, eksternal. Internal adalah sikap dari The Fed ya untuk menghadapi kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan, sedangkan eksternal lebih banyak ke faktor geopolitik, perang dagang dengan Cina, masalah intelijen balon yang ditembak dan lain-lain yang memperburuk keadaan geopolitik, masalah perang Rusia. Nah, inilah adalah penyebab utama kenapa dolar Amerika mempunyai ketahanan dan sedikit mengalami peningkatan. Dan apabila nanti perang misalnya, suatu saat kita nggak tahu, tapi mudah-mudahan jangan. Suatu saat kalau misalnya Rusia menembakkan nuklir, nah itu dia, otomatis akan terjadi perang berkelanjutan. Nah, seperti kayak gitu. Itulah yang menjadi alasan ya dengan rentang harian 105.029 sampai 105.246. Sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan, dan kalau saya lihat rekan trader ya, dia akan menuju pelemahannya itu sampai di level sini. Ya. Nah, sampai di level situ ya rekan trader. Wah, ini saya ganti dulu. Sabar, saya ganti dulu. Ini horizon line kita ganti dulu. Oke. Rekan trader. Oke. Nah, saya bisa lihat di sini bahwa pelemahan akan dicoba sampai di level 105.047. Tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa melemah sampai di daerah yang paling terbawah sini rekan trader. 104.963. Masih bisa, segala sesuatu masih bisa. Tapi saya bisa bilang bahwa masuk pasar Amerika tidak tertutup kemungkinan dia akan naik, karena hari ini akan ada news juga ya. Akan ada news. Oleh karena itu saya masih tetap yakin bahwa dia akan bergerak di antara 377 sampai 104.963. Nah, jadi pada prinsipnya pola pergerakan dia itu di sekitaran sini rekan trader ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Nah, ini dia. Saya sengaja mengambil posisi agak sedikit mengalami pelemahan karena saya berpikir bahwa sekarang RSI udah posisi atas, jadi kemungkinan dia akan turun terus ke bawah ya. Jadi saya mengambil batasan bahwa di 104.963, tapi saya berasumsi bahwa nanti masuk pasar Amerika dia akan mengalami penguatan. Oke rekan trader, sekarang kita coba masuk ke Euro USD. Untuk Euro USD kita bisa lihat dengan jelas, rekan trader semuanya, Euro USD, pergerakan Euro USD saat ini memiliki tendensi yang sangat luar biasa, di mana sekarang dia berubah menjadi bullish. Pada saat pasar Asia dia lebih banyak bearish, tapi dia sekarang mencoba untuk bullish. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari Euro USD pada saat ini. Oke, anggaplah bullish rekan trader ya, anggaplah bullish. Nah, kalau bullish saya bisa lihat bahwa dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi di seputaran sini. Ini dia mau mencoba ya, 1.05764, dia akan mencoba ke situ.
Tapi harap diperhatikan bahwa dia minimal dia akan coba dulu di titik awal di sini 1.05584, setelah itu dia bisa naik sampai ke level tertinggi 1.057 ya. Tapi kalau ada pelemahan, saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah di sini rekan trader 1.05343 ya. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan saat ini dia akan mencoba di level 1.05343 sampai 1.5764 ya. Itu dia. Oke rekan trader, sekarang kita coba di pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar rekan trader? Untuk pound sterling Uncle Sam dolar kita sudah lihat dengan jelas sekali bahwa pound sterling Uncle Sam dolar pola pergerakannya pada hari ini lebih banyak cenderung bullish ya. Bullish sangat kuat, menguat, dan kita bisa lihat di sini bahwa dia setelah tadi sempat turun di level terbawah 1.92, dia sekarang mengalami kenaikan dan dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Menurut analisa saya, dia akan mencoba naik minimal dia akan melewati level yang di sini dulu ya. 1.19612. Tapi kalau memang dia akan naik terus, puncak tertingginya itu akan mencoba sampai di level 1.19801. Oleh karena itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pola pergerakan dia pada hari ini lebih santai, dan saya bisa bilang dari 1.19325 sampai 1.19801. Oke, selanjutnya bagaimana ke gold? Rekan trader semuanya, gold hari ini kita bisa lihat dengan jelas pergerakan gold ya rekan trader. Gold kesempatan pada hari ini dia lebih banyak bearish, melanjutkan pelemahan lagi. Kalau saya lihat dia melanjutkan pelemahan, tapi tidak tertutup kemungkinan dia mengalami penguatan. Walaupun kalau saya lihat di sini tendensi mingguan agak kelihatannya lebih banyak ke bearish ya. Oke, kita lihat gold. Gold sedikit mengalami pelemahan hari ini. Kita akan masuk nanti di pasar Eropa, kita akan lihat apakah pelemahan ini signifikan ya, atau untuk saat ini pelemahan aja nih bisa terjadi ya. Dan kita akan lihat juga nanti setelah pasar Eropa mulai ya. Nah, kita lihat di sini dia masih kebanyakan sideways, tapi secara garis besar tendensi dia itu lebih banyak ke bearish ya. Dia lebih banyak ke bearish. Saya bisa bilang bahwa oke, kalau dia bearish, tujuan utama dia sudah sangat tentu pasti akan mencoba di 1801 ya. Makanya kalau dia menembus 1801 atau 1800, artinya apa yang saya prediksikan hari Jumat terjadi. Nah, tapi sekarang dia anggaplah dia mengalami kenaikan. Artinya kalau dia mengalami kenaikan, saya bisa memprediksikan bahwa kenaikan dia yang paling maksimal itu di seputaran sini ya. 1813.73. Oleh karena itu saya masih tetap optimis dan berasumsi bahwa pelemahan masih terjadi, dan pola pergerakan dia ini emas ini dari 1801 sampai 1813 ya, itu adalah gold. Selanjutnya rekan trader, bagaimana USD Yen Jepang? Nah, ini USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang pola pergerakan pada hari ini cenderung bearish. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakannya. Kalau kita lihat di sini USD Yen Jepang sudah barang tentu dia akan mencoba sampai level terendahnya di 135.627. Tapi dengan posisi sideways seperti kayak gini, saya bisa memperkirakan bahwa dia masih bisa turun lagi rekan trader, dan tidak tertutup kemungkinan, malahan saya bilang dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 135.870. Dengan asumsi apabila terjadi kenaikan, ya kenaikan dia paling tertinggi sih di seputaran sini sih, 136.464. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa pola pergerakan yang akan terjadi pada USD Yen Jepang adalah 135.870 sampai 136.464. Dan kalau memang dia akan turun lebih dahsyat lagi, dia akan mencoba sampai di 135.627. Tapi saya tidak terlalu yakin sih dia bisa turun sampai ke paling terendah gini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.